yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita melanjutkan pelajaran berikutnya, kita murojaah dulu ya. Pada pekan kemarin kita udah sampai pada kesimpulan pembagian fiil ya. Ya, fiil dibagi menjadi berapa? Jadi 3. Jadi 3. Apa aja? Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Iya, fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madi menunjukkan suatu perbuatan pada masa lampau. Iya, kemudian untuk fi'il mudhari, Fi'il mudhari terjadi pada waktu sekarang. iya, kata kerja yang digunakan untuk masa sekarang atau masa yang akan datang. Terus kemudian yang terakhir kemarin kita belajar tentang fi'il amr ya atau kata perintah. Nah, kata perintah ini dia terjadi atau dilakukan apabila suatu perintah itu telah usah dilaksanakan. Artinya berarti fi'il ini terjadi di masa yang akan datang gitu ya. Baik, contohnya untuk fi'il madhi misalnya apa? Fi'il madi. Zahaba. Zahaba. Ya, boleh zahaba. Mudhari'nya menjadi Yadhabu. yadhabu. Kemudian fi'il amrnya menjadi Idhab. idhab ya. Zahaba, yadhabu, idhab. Nah, itu tadi adalah fi'il amr. Fi'il madhi, mudhari' dan amr. Terus kemudian untuk memudahkan kita fi'il madhi ya, fi'il madhi itu huruf terakhirnya selalu apa? Fathah. Fathah ya. Terus kemudian kalau fi'il mudhari Doma. ya, fi'il mudhari itu dia selalu diawali oleh salah satu dari 4 huruf mudhari'ah. Apa aja? Anita. Ya, ana itu ya, ana Yanida. itu. Yanida. Iya, ana itu ya. Terus kemudian dia senantiasa marfu kecuali jika ada amil yang dapat menasabkan atau menjazmkan fi'il tersebut atau fi'il mudhari tersebut ya. Maka nanti berubah lagi akhirnya, tidak dhamma. Terus kemudian kalau fi'il amr itu apa? Tandanya? Fi'il amr tandanya Fi'il amr itu selalu dijazmkan atau majzum ya. Selalu dijazmkan atau majzum. Misalnya kayak ijlis, berarti sinnya ini harokat, bukan harokat, tandanya sukun. Ijlis. Nah, kecuali nanti kalau dhamirnya apa namanya mukhatabnya itu lawan bicaranya itu perempuan menjadi ijlisi. Tapi tetap dia juga sukun. Ya, sukunnya panjang. Ijlisi seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Nanti kita sampai. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Kita masuk ke i'rab fi'il kalau tidak ada pertanyaan. Saya mah jujur belum begitu menguasai, mungkin Ustazah apa madi mudhari itu masih meraba-raba Bagaimana? terus. Kenta, gimana? Meraba-raba terus. Yang mana, Pelan. Yang mana, Iya, fiil mudhari sama fiil itu apa? Madi. Madi. Kalau dalam apa? Dalam membuat kalimat atau Iya. ciri-cirinya yang nggak bisa membedakan atau gimana? Kalau ciri-cirinya kan kalau mudhari kalau mudhari itu yang pakai yanida ya saja ya mudhari. Kalau fi'il mudhari itu di depannya selalu didahului oleh huruf mudhari'ah ya. Huruf mudhari'ahnya itu ada 4. Ana itu hamzah, nun, kemudian ya dan ta. Nah, itu. Jadi jika dia
ada fiil didahului oleh huruf itu dan kemudian biasanya itu belakangnya dia marfu ya, marfunya dengan dhammah. Maka di situ fiil mudhari. Contohnya ini. Yaftahu ya. Kita lihat ada huruf ya mudharaahnya. Kemudian huruf terakhirnya harokatnya dhammah. Nah, udah dipastikan ini adalah fiil mudhari. Fiil madinya apa? Fataha. Berarti dia wazannya fa'ala yaf'alu. Ya. Satu lagi. Nah, di sini ada juga yantiku. Ya, yantiku. Ini kemarin artinya apa? Udah dicari Umahat? Sembahlah. Pilih. Yang dia. Apa Pilih. artinya? Memilih. Memilih. Kalau kemarin Anda cari diucapkannya saja, diucapkan gitu. Yang tiku. Nutok. Ya, nutokin. Ya, mengucapkan. Iya, mengucapkan atau melafazkan. Nutokin. Yantiku natoko yantiku. Fa'ala yaf'ilu. Nah, wazannya berarti fa'ala yaf'ilu. Kita lihat yang ini dulu ya, yang fiil dari fiil mudhari'nya. Nah, yang ini fiil mudhari'. Yang garis hijau fiil mudhari'. Terus kita lihat lagi. Yang dia diawali oleh huruf mudhara'ah, di belakangnya harokatnya dhammah. Nah, ini afhamu. Ya, ini juga afhamu. Saya memahami. Dari fahima yafhamu. Fa'ala yaf'alu. Kemudian, nah di sini juga ada yukhrajuna. Nah, di sini kalau di sini failnya waw jama' ya, dia menunjukkan jama'. Kalau yang yaftahu, yantiku itu kan dia, failnya dia, huwa. Terus kemudian satu lagi kita cari lagi mana? Nah, ini ya. Nakhruju ini juga mudhari. Nakhruju. Akhruju ya. Kita sedang keluar ya. Nakhruju. Awalnya huruf nun mudhara'ah, kemudian terakhirnya dia berharokat dhammah. Terus kemudian kita cari lagi ini ya. Yuqataluna. Ini juga fi'il mudhari. Terus kemudian mana lagi? Yuk, Nah, badu. ini ya. Ya roji'na. Ya roji'na fi'il mudhari'nya, huruf mudhara'ahnya ya. Sebentar, ini apa? Sama ya, dia. Ini juga mudhari' ya, ada huruf mudhara'ahnya. Kemudian yuk Yuk, badu. Ya, dia mudhari' tapi dia yang Tadi tuh mah. Majhul. apa? Majhul. Majhul. Ya, mudhari' yang majhul. Nah, ini juga majhul ya. Ingat pokoknya yang di depannya itu diawali oleh huruf dhammah, dia mudhara'ah, berarti mudhari'nya mudhari' majhul. Nah, ini tadi untuk fi'il mudhari'nya. Sekarang kita cari yang fi'il madhi. Fi'il madhi itu harokat terakhirnya dia selalu fathah. Coba jika dia tidak diakhiri oleh huruf mudhara'ah ya, tidak diakhiri oleh huruf ilah. Apa aja? Wassalam, madhi ya, artinya telah mencuci. Kemudian mana lagi? Putila. Sajadu. Putila. Ini Amar. dakhaltum. Dakhaltum. Sajadu. Rajat. Ya, dakhaltum ini dia kalau domirnya huwa apa Uma? Dakhalta. Dakhola ya, dakhola. Dakhola untuk yang domirnya huwa. Kalau ini dakhaltum ini domirnya apa? Antum. Antum, iya ya, antum ya, dakhaltum. Terus kemudian apa lagi? Putila itu bukan.
Ya, ini Utila. uktula, ya bukan. Uktula. Utila. Seribu. Seribu. Uktula ini ya bukan. Intinya Bukan. apa? Nggak bisa. Bukan. Bukan. Fi'il apa uktula? Amr. Amr. Amr atau Tula. Amr. 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 Iya, amr ya. Ini hamzah ya, Iya. Hamzah. Iya, ada Hamzah. Utila? Utila. Terus kemudian kutila. Utila. Kutila fi'il apa? Fi'il madi. Majhul. Madi. Madi apa? Iya, madi majhul ya. Madi Iya. majhul. Terus kemudian amarota. Madi. Madi. Domir apa? Anta. Anta. Kemudian su'ilat. Madi. 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 Madi apa? Majhul. Iya, Majhul. madi majhul. Kemudian idhaba. Zahab. Amr. Oh, Amr. Iya, idhaba. Domirnya apa? Antuma. Antuma. I'lam. Amr. Amr. Domirnya Anta. anta. Ij'al. Coba Kenta apa? Ij'al. tidak. Tuh, ya, Mak. Oh, ini. Coba biar nggak bingung. Ij'al. Apa yang Kenta? Ya, IJL yang Ini, di sini nggak ada ya Ustazah? yang ini. Yang baris Ini. kedua. Baris kedua. Ah, IJL ja'ala dia fiil tadi apa ya? Amr ya berarti saja. Amr. iya, Amr. Tandanya apa? Ija tandanya Tandanya fi'il Amr apa? dengan hamzah dengan itu ya saja. Tandanya kalau dia itu fi'il Amr, dia majzum. Di sini sukun. Nah, cara apa namanya mengingatnya seperti itu ya. Nah, ini domirnya untuk domir apa? Domir Nah, ini diulang lagi ya. Kita ulang lagi ya. Ini kayaknya masih banyak ada yang bingung. Kita catat lagi. Nah, ini fi'il Amr ya. Iya, iya. Coba fi'il Amr kemarin. Loh, kok kecil? Sebentar. Iya. Nah, gini ya. Nah, fi'il Amr itu kata kerja. Dari fi'il mudhari. Untuk ini. Untuk ini. Artinya perbuatan ini perbuatan dilakukan setelah ada perintah gitu ya. Misalnya, uktub, tulislah. Jadi tulislah ini dikerjakan setelah ada kata keluar kata perintah. Jadi di sini fi'il amr berarti untuk sesuatu kegiatan yang akan datang. Terus kemudian fi'il amr ini itu dia dilakukan kepada 6 domir aja. Apa aja kemarin? Masih ada yang ingat? Anta. Antuma. Ya, Antum. domir apa itu? Anta. Mukhotob ya. Mukhotob. Domir mukhotob. Domir mukhotob itu kata ganti keberapa? Ayo. Kedua. Ya, orang kedua atau lawan Lawan. bicara Lawan ya. bicara. Nah, jadi fi'il amr ini itu dilakukan dari orang pertama kepada orang kedua Dua. ya. Dari
mutakalim ke mukhatab. Cukup. Nah, contohnya, terus kemudian domirnya ada 6. Apa aja coba? Ada ingat? Anta, antuma, antum. Anti, Ah, antum. Iya, antum, anti, anta, antuma, antuma, antunna. Tuma, antuna. antum. Kemudian anti, antuma, Tuma, antuna. antuna. Nah, yang bukan ya. Antuma. Nah, antuma ini dia sama nanti ya. Misalnya udhul menjadi udhula. Yang anti sama yang antuma untuk muannas dan mudzakarnya sama udhula. Bentar saya. Ini kalau nggak semua harokat kayak gini, umahat semuanya paham nggak? Kalau nggak diharokati semuanya, atau masih bingung, atau harus diharokati? Paham Ustazah. Paham saja insya Allah itu. Paham ya? Nah, Ya. untuk mempercepat Mm-mm. biar nggak kelewatan nulisnya. Nah ini insya Allah paham ya, antuma berarti kalau ada alifnya berarti harokat terakhirnya fathah. Nah kayak gini. Nah ini 6 domir. Misalnya coba kita masukkan kan yang ij'al ya, ja'ala, ij'al jadikanlah. Hmm. Ij'al. Ij'al. Ini apa? Nah, di sini ini kan sukun ya. Terakhirnya. Jadi tandanya fil amr itu harokat terakhirnya dia sukun. Ini yang untuk domir anta ij'al. Kemudian kalau antuma menjadi apa ummahat? Ja'ala, Ja'ala ya. Ij'ala. Hmm. Ada alifnya. Terus kemudian kalau antum ij'alu, Ij'alu. ij'alu. Ij'al. Ya. Terus kemudian kalau anti, Ij'ali. iya ij'ali. Ij'ali. Nah, di sini ada ya-nya, jadi panjang ij'ali gitu ya. Kemudian sama kalau untuk antumanya menjadi Ij'ala. ja'ala, Tuma. ja'ala. Kemudian kalau untuk yang antuna, Ij'alna. ij'alna. Tuma. iya ij'alna. Nah, sampai sini siapa yang masih bingung? Ayo, Intinya udah masih bisa semua harus ya, insya Allah. intinya harus Praktek. hafal ya Ustazah ya. Iya. Nah, coba kita lagi ada iftah. Nah, coba Kenta iftah Iftah. di tasrif. Bentar. Mm-mm, Iftah. mm-mm. Iftah ya. Iftah. Iftah. Di tasrif ke-6 ini ke-6 domir coba apa? Iftaha. Hari. Iftaha. Iftaha. Iftahu. Iftahli. Iftahhi. Ya. Iftahi Iftahi. panjang. Ya. Mm-mm. Iftaha. Iftalu. Mas, Iftahu. Iftahna. coba yang terakhir tadi diulang lagi yang untuk muannasnya. Iftahla. Iftahha. Gue benar saya. Iftaha. Iftah. Belum, bukan. Sama sih. Masih ada yang keliru. Coba yang anti apa? Oh, salah ya. Yang anti. Iftahi. Iya, iftahi panjang ya. Catatannya salah Ustazah.
Iftahi Catatannya ya. ngaco. Gomenasai. Iftahi. Nah, Iftahi. jadi di sini haknya harokatnya. Jadi haknya harokatnya apa? Harokatnya kasroh. Ya, haknya harokatnya kasroh. Kemudian yang kedua sama ya. Iftah apa Umah? Mungkin tah iftaha. Haknya Iftaha. panjang. Terus yang terakhir Iftahna. ya iftahna. Hmm. Yang tadi Ustazah ifja'al itu yang itunya yang antumanya ija'alu gitu. Bukan ya? Salah ya catatannya. Yang Ija'alna ya. antuma. Iya, Yang antuma. antuma. Yang mana? Yang Yang antuma. antuma berarti kan ija'ala. Ija'ala ya. Oh, salah Yang catatannya. antuma untuk mu'anas sama untuk muzakarnya sama ya Hmm. wazannya. Nyatetnya kemana ini ya? Pikirannya kemana ini? Salah nyatetnya. Balik ya. Astagfirullahaladzim. Mm-mm. Ya, coba siapa lagi yang bingung yang mau nyoba siapa? Saya Ustazah. Nah, iya, Ummu Ida belum ada suaranya tadi. Coba Umi. Kalau belum ada suaranya belum ngerti saja. Iya, berarti kalau yang belum ada suaranya belum ngerti soalnya. Uktul ya, uktul. Uktul. Uktul artinya apa, Umi? Uktul ya. Belum tahu Ustazah. Bunuhlah kamu Oh, bunuhlah. laki-laki. Jadi fi'il amarnya ini ditujukan kepada seorang laki-laki ya. Uktul bunuhlah. Terus kemudian silahkan ditasrif ke 6 tadi. Baik. Uktul ya. Maaf. Ukatul. Iya, Kemudian nggak usah dikolkolahkan langsung aja. Uktula. Uktula. Kemudian uktulu. Kemudian yang muannasnya uktuli. Uktula. Uktulna. Mudah ya? Mudah ya, ya? Insya Allah. Kalau ada itunya, contohnya. Iya, memang harus apa? Sering-sering harus sering-sering dibaca ulang. Baik, ada lagi yang mau coba? Bola, Yang masih bingung? uli, uktula, uktulna. Sama deh Ustazah. Iya, silakan. Umi coba ubud. Hah? Ubud. Good. Ulah. Good. Apa itu belakangnya? Dal apa? Dal, ubud. Ubud, sembahlah. Oh, ubud. Ubud. Susah juga ya. Enggak. Tinggal diinikan aja. Digandeng-gandengkan terus. Buddha. Wudu. Terus? Budi. Buddha. Budna. Budna. Ada lagi yang mau coba? Jazakallah khair Ustazah. Yang Endro mau coba? Boleh saja. Iya, i'lam. I'lama, i'lamu, i'lami, lama, coba diulang lagi. Tadi kan hamzahnya kasrah. I'lam ya.
Iya, i'lam sini, tak. Nah, Lama, lum, lamu, lami, lama, lamna. nah. Ya itu tadi ya. Nah ini untuk apa namanya fiil amr. Ustazah, itu domah ada domah, ada kasro itu untuk perempuan untuk bagaimana mahjul apa mahlum gitu, majhul dan Ya, maklum. yang mana Umi? Yang kalau pakai domah hamzahnya ada juga pakai kasro itu untuk apakah sama dengan Kalau fiil amr itu, kalau fiil amr itu ini ya, apa namanya maklum. oh maklum aja. Mm-mm. Heeh. Terus kalau pakai u ya pakai u begitu pakai doma itu untuk bedanya apa gitu untuk perempuan apa untuk saya apa bagaimana itu Kalau Ustazah? mukhatab itu kan bisa laki-laki bisa perempuan. Oh Yang iya. ini ya, yang misalnya ubud. Kalau yang membedakan itu yang terakhirnya ini Umi. Kalau ubud itu untuk mufrad muzakkar, kalau ubudi berarti mufrad muannas. Jadi mukhatabnya itu dia untuk satu orang perempuan. Nah, yang membedakan cuma di belakangnya sini. Jadi kalau kita memerintahkan kepada seorang laki-laki berarti ubud. Kalau satu orang perempuan menjadi ubudi ya, sembahlah. Sembahlah olehmu ubudi Allahu. Sembahlah. Ubudi Allah. Sembah oleh kamu Allah gitu. Tapi nggak boleh pakai but gitu, nggak boleh Oh, pakai kasroh. maksudnya ini kapan hamzahnya itu harokatnya kasroh, kapan fathah gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu nanti kan kita kembali lagi ke tasrif ya, ada wazannya. Nah, misalnya kalau ini abada ya'budu, berarti ya'budu eh fa'ala. Lam fa'ilnya itu kan domah, maka di sini huruf awalnya itu ketika kita membuat fi'il amr berarti dia juga harus domah. Kita lihat huruf ketiganya. Tapi tidak mesti karena di sini nanti i'lamu ya. Itu dia kan kas domah, tapi di sini dia hamzanya harokatnya kasroh. I'lam nih ya. Ini memang harus tahu wazannya apa, timbangannya apa, rumusnya apa. Baru kita bisa apa namanya dimasukkan ke dalam tasrifnya. Nanti kalau di sorof ada insya Allah. Ya. Kalau kita udah sampai di wazan mujarot ya. Baik Nah, Ustazah, syukran. itu kan. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Baik, kita lanjutkan ya, Umi. Insya Allah sudah maklum semuanya. Nah, setelah kita masuk kepada pembagian fiil, kita sekarang masuk ke i'rab fiil. Kalau yang lalu-lalu kita udah belajar i'rab isim. Masih ingat i'rab isim itu ada berapa? Yuk, masih ada yang ingat apa tidak? Ada lupa. Tiga bukan? Ada 3. Hah? 3. 3. I'rab isim ada 3. Apa aja? Rofa, nasab, sama jar. Iya, marfu, mansub dan majrur ya. Nah, isim yang mu'rab itu masih ingat nggak ada berapa? Ada Ayo, 9. Umahat ada yang 9 ya? masih ingat? 9. Iya, ada 9 ya. Nah, itu jangan sampai lupa ya. Yang isim yang mu'rab itu apa aja. Nah, sekarang kita di sini masuk ke i'rab fi'il. Nah, nanti di sini dibagi menjadi 2 bagian, fi'il yang mu'rab sama ya. Ada fi'il yang mu'rab, ada juga fi'il yang mabni. Nah, kalau mu'rab itu apa? Kalau mu'rab itu yang dapat berubah akhirnya dengan sebab masuknya yang memerintah atau awamil ya. Misalnya begini, yaktubu ini kan fi'il mudhari ya. Karena dimasukin huruf lan, maka dia harkat terakhir dari fi'il mudhari tersebut menjadi fathah, berubah menjadi fathah. Lan yaktuba.
Terus kemudian sebentar. Kalau yaktuba itu sedang menulis, kalau lan itu tidak akan menulis atau berubah. Dia tandanya sukun karena majzum apabila dimasuki oleh jazimah atau awamil yang menjazmkan. Nah, di sini contohnya misalnya lam ya, berarti menjadi lam yaktub, bukan lagi lam yaktubu, tapi lam yaktub. Harokat terakhir atau tanda akhir dari fi'il mudhari'nya berubah menjadi sukun. Belum menulis. Terus kemudian ya jelisu, sedang duduk. Menjadi apa? Jika dimasuki huruf lan menjadi lan ya jelisa, tidak akan duduk. Atau lam ya jelis, belum duduk. Nah, harokat terakhirnya atau tanda terakhirnya, ya, karena sukun bukan harokat, maka dia sukun. Kalau di lan itu harokat terakhir dari fi'il tersebut, dari fi'il setelah lan, harokatnya fathah. Kemudian yaqra'u, sedang membaca, menjadi lan yaqra'a, tidak akan membaca. Atau lam yaqra', belum membaca. Nah, itu ya. Jadi yang bisa berubah itu fi'il mudhari yang seperti ini. Nanti kita lihat penjelasan berikutnya. Nah, ini ya. Fi'il yang tergolong mu'rab adalah fi'il mudhari. Nah, nanti dikecualikan. Jadi fi'il mudhari itu mu'rab, tapi ada pengecualinya. Yang pertama, yang bersambung dengan nunul inas atau nun yang menunjukkan perempuan. Ya, nun yang menunjukkan perempuan itu ada yadhabna sama tadhabna. Kalau yadhabna ini untuk dhamir apa? Kunna. Entah. Guna Kunna. ya. Kalau tadhabna Antunna. antuna. Jadi dua fi'il mudhari itu yang dia mabni nantinya, tidak mu'rab ya. Terus kemudian yang kedua, fi'il mudhari yang bersambung dengan nunun taukid atau nun sebagai penguat arti seperti tadhabanna, sungguh. Jadi di sini ada nun taukidnya. Di situ nun taukid ini menunjukkan kata sangat ya. Tadhabanna. Sungguh benar-benar akan pergi. Kemudian yadhabanna, sungguh mereka akan pergi, gitu ya. Jadi ada penekanan, ada tambahan nun taukid. Kalau kita baca Quran, biasanya kita jumpai ada huruf mudhari yang afwan. Ada fi'il mudhari yang dia belakangnya hurufnya itu bertasydid. Nah, maka itu namanya huruf mudhari yang bersambung dengan nun taukid. Nanti kalau pas baca Quran, melintas itu silahkan ditandai. Kemudian yang kedua, setelah kita membahas tentang mu'rab, yang kedua adalah yang mabni. Yakni fi'il yang tetap akhirnya dalam satu bentuk atau keadaan. Ya, ini contohnya kataba, fataha, uktub, iftah. Jadi yang mabni ini apa? Fi'il madhi dan fi'il amr. Itu keadaannya mabni atau tetap. Nah, di sini ya. Jadi yang termasuk fi'il yang mabni adalah yang pertama fi'il amr, yang kemudian fi'il madhi, yang ketiga adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inat atau nun taukid. Nun inat tadi apa, Ummahat? Nun inat itu Menunjukkan perempuan. bukan perempuan. Yang domirnya hunna dan antunna. Iya, nun yang menunjukkan Perempuan. Yang iya berhubungan. kan? Penguat arti. Iya, terus kemudian dengan dan nun taukid. Nun taukid. Oh, nun taukid. Kita baca dulu keterangannya ya. Nun taukid itu tadi yang pertama di fiil mu'rab yang tadi itu yang Nun yadhabanna. taukid. Nah, ini nun taukidnya di sini bersambung dengan fi'il mudhari. Yadhabanna. Ya, kalau dalam Al-Qur'an itu biasanya
Bentar, sambil kita cari ya. Contohnya, jadi nun taukidnya di sini itu difungsikan untuk menguatkan. Yang nun masjid itu ya Ustazah. Nunnya bertasydid karena yang pertama itu nunnya menunjukkan failnya ya untuk apa namanya hunna, terus kemudian nun yang kedua itu nun taukidnya. Oh, baik. Sorry. Di sini isim aja sih. Belum ketemu yang ininya Om. Nanti kalau di pas baca silakan ya. Yajhabana. Yajhabani. Mana tadi pensilnya? Nah, kita lanjutkan dulu di keterangan ya. Ya, Ustazah. Nah, keterangannya di sini tadi kita membahas tentang fi'il mu'rab, yakni fi'il yang dapat berubah akhirnya dengan sebab masuknya huruf yang memerintah atau awamil. Jadi, sesuatu yang memerintah itu namanya disebut awamil. Contohnya, yarji'u, sedang kembali. Nah, dia di sini marfu ya, marfu'nya tandanya dengan dhamma. Nah, bisa berubah menjadi mansub jika kemasukan awamil lan yarji'a, ya tidak akan kembali. Nah, di sini huruf nasabnya ada lan. Kemudian dia juga bisa berubah majzum jika dimasuki dengan huruf lam. Lam yarji', belum kembali. Ya, lam di sini termasuk huruf penjazm. Nah, sedangkan untuk fi'il mabni yang tetap itu tidak bisa berubah dalam keadaan bagaimanapun. Contohnya kataba, ya tetap saja kataba. Karena huruf-huruf penjazm ini atau penasab ini biasanya masuknya itu ke dalam fi'il mudhari, ya, tidak masuk ke dalam fi'il madhi. Nah, ya, seperti ini nih, tidak bisa berubah menjadi katabu atau katab kecuali perubahannya sesuai dengan tasrifnya ya. Perubahannya uktub, tulislah. Ya, tidak bisa berubah jadi uktubu. Kemudian yang kedua itu fi'il mudhari yang mu'rab ya. Dibagi menjadi 3 bagian sama kayak isim. Ada marfu', ada mansub, ada majzum. Nah, di sini ada yang tidak ada di dalam fi'il mudhari, tidak ada dalam fi'il tapi ada dalam isim apa, Umat? Majazum. Majrur ya. Oh, ya. Majrur ya. Kalau Majazum. isim dia itu majrur. Nah, tidak ada majzum, tetapi kalau mudhari atau fiil itu dia majzum karena majzum ini hanya memasuki ke fiil, sedangkan majrur itu masuknya ke isim. Jadi sama-sama ada 3 keadaan ketika dia mu'rab. Nah, di sini contohnya kalau dia marfu itu yaktubu yadhabu, ya marfunya dengan dhamma. Kemudian mansubnya lan yaktuba lan yadhaba, mansubnya dengan fathah. Kemudian lam yaktub lam yadhab, mansub majzumnya dengan sukun. Kemudian keterangan berikutnya di bawahnya, fi'il mudhari apabila kosong dari huruf yang mempengaruhi maka tetap dalam keadaan marfu. Ya, seperti yaktubu, yadhabu itu tidak ada huruf yang mempengaruhi di depannya. Tidak ada lam, tidak ada lam, maka dia tetap marfu. Jika ada huruf nasab, maka akan berubah menjadi mansub. Kalau ada huruf jazm, berubah menjadi majzum. Nah, udah selesai ini prolognya tentang fi'il. Insya Allah. Sampai sini ada yang mau bertanya? Diskusi, silakan. Mana yang masih bingung tentang fi'il mudhari?
Nanti sama ya di halaman berikutnya itu di halaman 63 kalau nggak 62 di tempatnya Mat. Itu nanti juga ada tabel ya, tabel Iya. berupaan seperti yang ada dalam isim. Ya, yang pertama nanti itu ada mudhari sahihul akhir, kemudian ada af'alul khamsah, ada mudhari'il mutal akhir, kemudian mudhari mutal akhirnya ada 3 ya, ada mutal akhir waw, ada mutal akhir ya, dan mutal akhir alif. Ini kalau kayak gini tuh nanti bagusnya kan ini ya, kalau Nahwu tuh nanti dibikinkan kuisis. Jadi untuk memahami yang udah dipelajari. Harus dibaca pelan-pelan lagi kayaknya Ustaz. Iya, memang kalau Terus grammar aku tuh agak ya lupa. rumus ya, kita belum praktek. Jadi kalau rumus tuh mesti ini nanti aplikasinya gimana gitu. Yang seperti itu. Ya, betul. Ya, jadi intinya kalau fi'il madhi tadi, ya fi'il madhi itu kan untuk mengetahui itu fi'il madhi atau bukan kan kita lihat harokatnya. Nah, harokatnya itu dia selalu fathah. Adapun nanti apabila fi'il madhi tersebut itu ada huruf mu'talnya, ya itu bisa dia eh, tidak nampak. Jadi harokatnya itu muqaddarah, ya hanya diperkirakan saja. Nah, kalau harokat fathah yang zohir pada fi'il madhi, yang pertama itu fi'il sahih akhir yang tidak bersambung dengan huruf waul jamaah. Contohnya misalnya tadi itu kataba, kemudian khoroja, ya tidak bersambung dengan huruf apapun. Terus kemudian yang kedua itu fi'il sahih akhir yang tidak bersambung dengan dhamir rofa mutaharik. Artinya dhamir rofanya ini tidak berharokat. Afan, yang berharokat ya. Tidak bersambung dengan dhamir rofa mutaharik. Berarti dhamir fa'ilnya itu yang berharokat. Contohnya gimana? Kalau misalnya tadi itu, eh, apa contohnya tadi zahaba ya? Zahaba atau khoroja itu menjadi apa? Khorojat. Nah itu, tak sukunnya itu adalah dhamir rofa mutaharik. Jadi tetap yang kita lihat itu adalah eh apa lam fiilnya fa'ala fa'ala ya lam fiilnya huruf terakhir dari fiil tersebut ya jadi jangan dilihat domirnya atau fa'ilnya afan fa'ilnya jadi misalnya kayak gini misalnya ada kata apa ya hadoro jadi banyak ha do ro nah ini kan udah jelas fil madhi ya Mahan. Ya, hadoro. Mana? Nah, ketika dia bersambung dengan domir fa'il, ya, misalnya hadorot, pakai tak. Kalau hador ini kan dia domirnya mustatir, tidak terlihat, dia tersembunyi di dalam fi'ilnya. Nah, seperti ini. Nah, ini tetap yang kita lihat itu apa? Yang ketika kita lihat itu huruf terakhir dari fi'il tersebut. Berarti roknya. Nah, di sini nanti itu dia mabni alal fathi, bukan mabni alal sukun ya. Ini mabni alal fathi. Kemudian setiap fiil yang diakhiri huruf eh, waw. Ini Ana tulis aja ya, biar ada catatannya. Ya. Jadi ini untuk fiil madhi. Harokat fathah zohiroh ya, harokat
Fathah dhahiroh terdapat pada yang pertama itu fiil sahih akhir. Artinya dia tidak tersambung dengan huruf ilat. Fiil sahih akhir yang tidak bersambung dengan huruf wawu jamaah. Waw jamaah itu maksudnya apa Ustaz? Wawu jamaah itu dia yang menunjukkan failnya jamak. Untuk apa? Untuk mereka laki-laki jamak. Misalnya zahaba, zahaba, zahabu. Nah, di situ harokat terakhir kan dia kan berubah. Baknya bukan lagi fathah kan? Domah kan? Nah, itu maksudnya. Contohnya begini. Kalau zahaba ya, kita lihat eh, zahaba. Nah, kita lihat di sini terakhirnya hurufnya kan fathah. Ya, harokat terakhir fil madi dari zahaba itu fathah. Tetapi di sini tadi ya fil madi itu ketika harokat fathah zahirnya itu terdapat pada berikut ini fiil sahih akhir yang tidak bersambung dengan wawu jamaah. Artinya begini, kalau kita lihat zahabu sekarang. Zahabu. Ini harokat terakhirnya apa coba Umahat? Domah. Iya, doma. Nah, oleh karenanya dia bukan lagi harokatnya fathah lam fiilnya, tapi harokat lam fiilnya itu doma. Sedangkan di sini yang dibahas adalah harokat fathah zohiroh fiil madhi terdapat pada satu fiil sahih akhir yang tidak bersambung dengan wawul jamaah. Artinya untuk domir hum berarti di sini tidak termasuk ya, karena kita di sini fokusnya ke fathahnya, harokat fathah. Terus yang kedua, kalau zahaba yang domir untuk mereka dua orang laki-laki. Itu termasuk yang harokat akhirnya fathah atau tidak? Zahaba. Fathah. Iya, fathah. Berarti dia termasuk ya. Berarti dia termasuk. Sedangkan zahabu ini tidak termasuk. Ya, sampai sini bisa membayangkan? Bisa. Iya, terdiam sepi semua. Masih bingung Ustazah. Jadi kalau Iya, pakai bahasa. ya, Jadi begini, sekali lagi ya, kita apa namanya, kita gambarkan. Itu Jadi disambung fiil dengan itu kan implementasinya dari ini. Apa namanya? Wazannya ya. Fa, la. Fa'ala. Fa'ala itu maksudnya fi'il. ain Ain fi'il. Lam fi'il. Lam Fi'il. fi'il. lam ya. Nah, kita kembali lagi ke harokat fathah zohir yang terdapat pada fi'il madhi. Yang pertama, apabila ada fi'il sahih akhir yang tidak bersambung dengan huruf wawu jamaah. Artinya, coba dahaba ini ditasrif ke dalam 14. Silakan bareng-bareng. Dahab. dahabu, Dahabat. dahabat, dahabata, dahabana, dahabta, dahabtuma, dahabtum, dahabtuma, dahabtunna, dahabtu, dahabna. Tunna. Zahabtu. Zahabna. Nah, tadi ada beberapa yang dia tidak berakhiran dengan fathah ya. Dari fi'il mudhari ya dari fi'il madhi yang kita tasrif itu. Nah, salah satunya tadi adalah wawu jamaah. Nah, itu berarti dia harokat terakhirnya bukan fathah. Kemudian yang kedua, fi'il sahih akhir yang tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Nah, ini baru kita masuk yang ke tasrifan berikutnya tadi ya.
Fiil sohih akhir itu berarti dia terbebas dari huruf ilat. Huruf ilat yang sudah kita ketahui ada wawu, ya, dan alif. Nah, itu huruf ilat. Yang tidak bersambung dengan apa tadi? Tidak bersambung dengan huruf ilat. Yang tidak bersambung dengan domir. Domirnya itu rofa mutaharik. Domir rofa mutaharik itu domir fa'il yang berharokat. Ya, mutaharik itu dari kata harokah. Domir fa'il yang berharokat. Kita lihat ya, dari 14 fi'il tadi yang dia ada kata, coba kalau untuk mufrad mu'annas dia domirnya anti menjadi apa? Anti. Zahabati. Dahab. Zahabat. Itu kalau anti ya. Kalau dia salah, kalau dia perempuan satu orang menjadi Zahabat. nah itu maksudnya itu. Zahabat. Nah, kita lihat berarti di sini fiilnya masih fathah ya. Berarti di sini fiil madinya harokatnya masih fathah. Nah, ini umahat yang termasuk yang maksudnya itu tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharik, berarti di sini dhamirnya ini ta'u ta'nis sakinah ya, ta'u ta'nis sakinah yang menunjukkan fa'il, mufrad, muannas dan ghaibah. Gitu. Bingung ya. Kalau bahasa, nanti lama-lama terbiasa. Jadi hari ini ada dua harkat fathah dhohirah dari fi'il madhi ya. Yang pertama itu fi'il sahih akhir yang tidak bersambung dengan huruf dengan huruf wawu jamaah. Wawu jamaah itu tadi menunjukkan fa'il ya. Nah, ini contohnya misalnya kalau zahaba berarti dia domirnya adalah domir huwa. Nah, di sini harokat terakhir ini dari fi'il tersebut fathah. Kalau zahabu berarti harokat terakhir dari fi'il tersebut itu bukan lagi fathah, tapi dhamma. Nah, ini tidak termasuk dalam yang angka nomor 1. Kemudian yang kedua, fi'il sahih akhir yang tidak bersambung dengan domir rafa mutaharik atau domir fa'il yang berharokat. Contohnya, kalau tadi zahabati ya, itu kan dia taknya berharokat. Nah, kalau ini zahabat berarti taknya kan sukun. Nah, huruf terakhir dari fi'il tersebut itu tetap berharokat fathah. Terus kemudian Ustazah, apa itu rofa tuh sama dengan ini nggak, Ustazah? Apa marfu. fa'il? Oh ya, fa'il berarti sebagai Rafa fa'il. itu marfu. Kenapa? Karena dia sebagai fa'ilnya Umi. Oh iya. Jadi semua fa'il itu dia selalu marfu, selalu rofa. Rofa tuh maksudnya marfu itu. Iya, marfu. Jadi kalau domir itu, kalau dia sebagai fa'il itu kan dia selalu rofa ya, selalu marfu ya. Bukan mansub. Nanti beda lagi, kalau mansub itu berarti dia sebagai maf'ulun bih. Afwan Ustazah, ini maksudnya untuk Ya. menentukan mabni ala apa gitu ya Ustazah ya? Iya, betul. Iya, Umi. Jadi nanti itu kita itu bisa untuk menentukan fiil madhi ini itu mabninya itu di atas fathah, dhammah, fathah atau dhammah atau satunya lagi apa? Oh, nggak ada Sukun. ya. Fathah sama dhammah itu aja atau sukun ya. Nah, kalau sukun nanti yang dia bersambung dengan tak mutaharikah. Ya beda lagi sama ini. Kalau fathah itu berarti dia yang tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharik.
Itu nanti untuk ujung-ujungnya itu menentukan itu loh. Misalnya zahaba itu mabni ala apa? Mabni ala fathi. Nah, kalau zahabu itu mabninya ala apa? Mabninya di atas apa? Mabninya Dhamma. di atas dhammah. Nah, seperti itu. Iya, nah, nah. Syukran, Ustaz. Ada lagi, Afan, ada lagi. Ini karena pembahasan yang fathah itu masih lumayan ya, nggak cukup waktu nyariin Ummahat. Silakan Ustazah, kalau emang. fiil Iya, silakan sohih, Umi Yu. fiil sohih itu maksudnya fiil asli apa bagaimana itu sohih? Itu maksudnya Iya, bagaimana? fiil sahih itu yang tidak diakhiri oleh huruf ilat. Huruf ilat itu ada Oh, 3. Ada alif, waw, dan ya. Jika huruf-huruf, misalnya, jika huruf-huruf ilat ini ada pada fiil, maka itu bukan disebut fiil sahih. oh gitu ya, ya. Kayak mat gitu ya, Ustazah ya. Ya, kayak emat kalau Mat dalam. pakai. Mm. Oh iya, Misalnya syukran da'a. jazakallah. Nah, da'a ini juga dia termasuk bukan fiil sahih ya, da'a. Udah, Ya, itu di belakangnya ada apa? Ada huruf ilatnya. Kenapa itu Awen. harus dipakai huruf ilat itu, Ustazah? Padahal kalau da'a aja kan udah fi'il madi ya gitu. Bukan, dari sananya Umi, dari orang Arab. Oh, dari sana. Kita mengetahui, ya, kita mengetahui itu ada huruf ilat apa enggaknya, kita merujuk apa ini orang Arab ya. Kalau misalnya kita lihat di kamus, da'a itu ya dia ada alifnya, memang dari sananya. Berarti di sini nanti mudhari'nya menjadi ya da'u. Ya, nah di sini nanti tasrifannya kalau yang ada huruf ilatnya itu berbeda dengan huruf sahih, yang akhirnya sahih. Oh, Kayak gitu. Ya. Nah, ini yang dimaksud apa namanya huruf ilat. Nanti ada Da'a pembahasannya insya Allah. itu artinya apa, Da'a Ustazah? ya da'u. Berdoa. Oh, doa. Oh iya iya. Iya iya, syukran Uda'u, Ustazah. uda'u ila Rabbi. Oh iya iya. Berdoalah kepada Tuhan. Heeh. Berdoalah kepada Allah gitu ya. Iya, Da'a ya jazakallah da'u. khair. Ya, jazakallah khair Wa Ustazah ya. jazakillah khair. Wa jazakillah khair. Kalau alif Umahat. dah, Hmm? apa Ya, Umidah. di apa yang mu'talul akhir ya, yang pakai apa Ya. ilat harus bentuk seperti apa yang ya seperti duha gitu ya. Apa ya? Ya, nggak tentu Umi kalau eh, apa namanya ada huruf ilatnya itu kan nanti ada isim juga yang diakhiri oleh huruf ilat. Kemarin kita belajar ya kan? Iya. Ya, harus Ada maksur, ada mankus. Masih ingat? Mankus, maksur. Nah, itu. Nah, nanti kalau di sini beda lagi pembahasan fiilnya itu. Ada huruf ilatnya diakhiri dengan huruf alif, ada ya, ada waw. Nanti juga tasrifnya itu beda lagi dengan yang sahih. Agak mubeng. Agak mubeng. Kalau yang ada huruf ilatnya ini. baik Ustaz. Nggak baksa, kalau nanti pelan-pelan ya kita ya. Kalau masih belum paham berarti kita Bisa ulang lagi. dimantapkan lagi saja, kayaknya saya juga masih meraba-raba. Iya, kalau masih mumpung nanti selalu tenang aja. Gila kita ini bareng-bareng lagi. Kita masih meraba-raba, jadi nanti insya Allah dimantapkan lagi. Iya, insya Allah. Baik, Masya gitu dulu ya Umahat ya belajarnya hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Eh, Mohon maaf atas segala kekurangan dalam membersamai belajarnya. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Asyli lisani kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkunna katsira.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah. Jazakallah Jazakallah khair. khairan Ustazah.